Karena kami tetap punya pengharapan. Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Sampai di tahun 2025 hari ini, sekalipun banyak hal yang meramalkan hal yang buruk, tapi tetap kami percaya Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu tetap berlaku. Karena Engkau adalah Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami mau berserah kepada tangan Allah yang berkuasa. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu siap mendengar perintah, firman, instruksi dari kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan, urapi juga umat-Mu yang menyimak, mendengarkan, dan siap melakukan kebenaran firman ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus, Tuhan dan kekasih jiwa kami, pengharapan kami satu-satunya. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang punya pengharapan yang sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Masih belum telat, selamat tahun baru ya, masih bulan Januari. Jadi masih bisa dikatakan selamat tahun baru. Dan kalau tahun baru, apa sih yang dalam pikiran kita? Ketika tanggal 31 Desember pindah ke tanggal 1 Januari, toh mataharinya tetap sama ya, paginya tetap sama. Tetapi yang perlu kita ingat dan selalu saya ingat adalah bahwa sampai hari ini Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Ebenezer kita bilang. Jadi sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan sampai di sini aja, tapi nanti sampai kapanpun, sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ada amin? Ya. Pagi hari ini saya mendengar ada judul dari The Year of God's Protection di tahun ini. Saudara menyadari judul ini? Ya, dengan ayatnya di 2 Tesalonika pasal 3 ayat ketiga. Jadi biarlah ini jadi pernyataan iman kita bahwa Tuhan adalah tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan bagi kita. Tahun penyertaan Allah bagi kita. Bukan berarti terus kalau nanti tahun depan temanya ganti lagi Tuhan enggak menyertai, bukan. Tapi tiap hari demi hari, tahun demi tahun kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, saya lihat dari sini ada yang berusia sudah mungkin lebih dari 40-50 tahun. Apakah saudara menyadari bahwa sampai hari ini Tuhan memelihara saudara? Kalau sampai hari ini saudara ada di tempat saudara berada, itu adalah karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Jangan sampai ada yang melupakan itu. Lanjut, kita akan baca dari ayatnya di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Mari kita bersama baca ya. Ayo, 1, 2, 3. Tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan. Amin. Jelas ya. Tuhan itu setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tapi saya temukan ada terjemahan lain dari The Message, itu di bawahnya. Dikatakan, but the Master never lets us down. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita down, menjadi jatuh. He'll stick you and protect you from evil. Ya. Kalau ada istilah stick, ya, saudara mungkin dengar stiker. Nah, stiker apa? Yang nempel-nempel tuh kan, ditempel di kulkas, entah nempel di mobil, nempel di mana. Untuk anak-anak yang senang juga nempel di handphonenya, di mana? Apa namanya, di kotak pensilnya. Ya, ini saya punya handphone juga ditempeli murid-murid les ini stiker. Saya enggak ngerti juga ini stiker apa gitu, tapi ya udahlah, ditempel aja. Wong ini juga di apa namanya?
bukan di handphonenya, tapi di karetnya ini. Jadi kalau saudara lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita down, jatuh di bawah. Tapi Dia akan stick you, nempel. Tuhan akan nempel kita dan memprotek kita, menjaga kita dari kejahatan. Saudara bersyukur ini? Saya nggak melihat muka-muka yang bersyukur, ya, atau nggak percaya bahwa Tuhan itu yang memprotek kita dari segala kejahatan, ya. Jadi Tuhan melindungi saudara dan saya dengan menempel seperti perangko katakan. Tapi sebetulnya bukan, ketika kita jauh, bukannya Tuhan yang menjauh. Kita yang kadang-kadang suka melepaskan diri dari pagar perlindungan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sebetulnya kepingin selalu melindungi kita. Karena Alkitab bilang, kita ini biji mata Allah. Saudara pernah dengar itu? Biji mata loh. Biji mata itu ya yang di dalamnya mata. Kalau ada suami istri, ada yang suami istri? Oh, banyak suami istri. Boleh enggak, Pak? Biji matanya disentuh sama istrinya? Enggak boleh. Biji mata itu sangat dilindungi, dan kelopak mata ini yang kita punya ini sangat reaktifnya cepat, sepersekian detik. Ya, istri aja juga enggak boleh pegang biji mata suaminya. Anak-anak juga enggak boleh pegang biji mata papanya. Pak, aku sayang papa, aku pengen pegang biji mata papa. Jangan. Masalah nanti. Ya, jadi sampai seperti itu loh. Tuhan menilai kita. Di hadapan Tuhan kita adalah biji matanya. Dan hari ini kalau saudara suka judul ini, saya punya judul, silakan lanjutnya. Nah, saudara kalau lihat kata-kata itu, you'll never walk alone. Siapa yang pernah tahu? Yang laki-laki mesti tahu ini. Halo? Oh, nggak dapat cinta bola ya? Loh, itu dijawab langsung Liverpool. Berarti dia Liverpoolian. Ya, jadi ini adalah semacam moto bagi kesebelasan Liverpool sepak bola. Dan memang kalau saudara lihat sepak bola di Inggris ya, khususnya fansnya Liverpool, saya kebetulan pernah ke sana, saya dapat hadiah untuk nonton salah satu pertandingannya dia. Ketika itu di hari Minggu. Jadi di hari Minggu itu dari pagi tidak ada orang ke gereja. Yang ada orang di jalan-jalan itu bawa jersey, kaosnya Liverpool, atau bawa Slayer gitu kan. Di mana-mana dibawa di jalan-jalan itu. Pokoknya sangat-sangat bau bola lah di hari itu. Dan saya sempat jalan-jalan di hari itu, naik bis tingkatnya di kota Liverpool. Ya di mana-mana di seluruh kota Liverpool nggak terlalu besar sih, nggak sebesar kota Surabaya. Di sana di tepi laut, jadi Liverpool itu di tepi laut, dan kotanya sebetulnya kotor, nggak seperti Surabaya yang bersih. Kotanya kotor, kota pelabuhan, jadi puntung rokok di mana-mana. Pokoknya ya sampah cukup jorok lah kalau bagi saya ya. Dan hari Minggu adanya orang di mana-mana bawa atribut-atribut Liverpool. Jadi bagaimana mereka itu begitu ngefans, mencintai kesebelasan Liverpool. Dan kalau saudara pernah dengar tragedi Heysel, kalau nggak salah itu salah satu pelakunya adalah para supporternya Liverpool ini. Jadi dia bikin kerusuhan di Heysel. Jadi sekali lagi, nah ini kalau dalam bahasa Indonesia ini katakan, engkau nggak akan pernah berjalan sendirian. Nah kesebelasan sepak bola aja lah dipuja sedemikian, nggak pernah berjalan sendirian. Dan ini ada anthemnya, anthem itu kayak lagu kebangsaannya. Cuma sayang nggak bisa diputer
Jadi kata-katanya luar biasa nih, saudara bisa lihat di YouTube. Apa yang jadi kata-katanya? Jadi dikatakan kamu nggak pernah sendiri, kamu sekalipun apapun terjadi banyak badai, kamu jalan terus, walk on, jalan terus. Karena kamu nggak pernah sendiri, sampai seperti itu. Dan ini sebetulnya seperti kata-kata Tuhan sama kita kan. Kamu nggak pernah sendiri. Dan kalau tentang perjalanan hidup kita ini, yang nggak pernah sendiri, mungkin saudara pernah baca kitab Keluaran. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Bisa dilanjutkan sekali lagi. Nah, jadi kalau dalam kitab Keluaran saudara kan baca ayat demi ayat, pasal demi pasal bagaimana Israel itu keluar dari Mesir. Ya, ini di kitab Ulangan ini adalah yang disampaikan Musa kepada bangsanya. Ini dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Musa berkata kepada bangsa Israel, dan ini sudah tahun ke-40 dalam perjalanan. Saudara bisa bayangkan perjalanan yang harusnya tidak lama dari Mesir sampai ke Kanaan, ditempuh selama 40 tahun. 40 tahun itu lama loh saudara. Siapa yang usianya 40 tahun? Atau di bawah 40 tahun? Oh, semua di atas 40 tahun? Salah saya berarti. Jadi perjalanan yang lama sekali, 40 tahun. Tapi Musa bilang, perjalanan ini yang kau lakukan ini atas kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan tujuannya apa? Maksudnya apa? Merendahkan hatimu, hati bangsa Israel. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi mencobai engkau itu kalau dalam King James dikatakan prove thee. Mencobai engkau. Mencobai bukan ngetes terus seperti apa, tapi untuk ingin tahu, membuktikan sesuatu. Betul nggak sih kamu itu, hatimu itu untuk Tuhan, hatimu tertuju kepada Allah. Dan ini kalau bagi saya, sharing saya pagi hari ini, perjalanan saya sepanjang hidup saya sampai hari ini, saya tahun ini berusia hampir sama dengan Bapak Gembala, 57 tahun ya kita tahun ini ya. Masih belum 60, belum manula. Ya, masih dewasa muda lah katakanlah. Jadi Tuhan punya rencana atas kehidupan setiap kita, dalam kehidupan saya. Jadi kalau sebagai pribadi Tuhan punya rencana untuk saudara. Sebagai suami, istri, sebagai orang tua, Tuhan punya rancangan. Dan sebagai keluarga, sebagai jemaat GKI Kana, Tuhan juga punya rancangan. Ya, sadari itu. Jadi setiap kita bila kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, dan sebagai jemaat, sebagai warga negara. Dan saya tahu hidup kita, hidup saya, hidup saudara dan saya enggak untuk sekedar berjalan dengan sia-sia. Amin. Ya, ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bukan untuk menyenangkan kita sesungguhnya. Mari kita mulai belajar untuk melihat bahwa hidup ini bukan untuk kesenangan kita, kesenangan saudara dan saya. Tapi ada rancangan Tuhan dalam hidup kita yang mulia. Dan saya suka membuat saya pernah mendengar perumpamaan, jadi ketika hidup kita ini seperti pipa air yang dilalui baik itu berkat Tuhan, pengurapan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Pipa ini basah duluan, ya kan? Kan nggak mungkin pipanya kering kemudian di pucuknya keluar air gitu kan?
pasti pipanya basah duluan. Jadi mengalami dulu janji Tuhan, mengalami dulu penyertaan Tuhan, mengalami dulu hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara ingat ada pujian mengatakan, Tuhan ku percaya. Tahu lagu itu? Rencanamu indah, walau saat ini. Oh tahu tadi ya. Engkau telah berfirman. Wih, terus lanjut. Referennya? Rencanamu indah rencananya. Terus? Kehendaknya baik bagi kita. Terus? Sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu. Terbaik ya. Jadi saudara ada di tempat saudara berada itu adalah hari-hari ini ya paling enggak seminggu 2 minggu belakangan ini saya dapat cerita dari anak saya, dia kan mau dipindah bekerja, dipindah tempat kerjanya, bukan perusahaannya tetap tapi pindah tempat kerjanya ke Gresik. Nah, dia sudah enggak nyaman ya, semua orang merasa kalau disuruh pindah tempat itu enggak nyaman. Semua orang, kalau saya boleh cerita, saya juga berpindah-pindah tempat. Saya orang Surabaya asli, tapi dari tahun 97 sampai tahun 2013 saya berada di Bali. Ketika saya berangkat, awal dulu juga saya enggak berangkat sendiri, saya juga dipindah oleh perusahaan untuk ditugaskan di Pulau Bali untuk membuka pasar di sana. Dan ya enggak nyaman, tapi saya masih bujangan, masih sendiri, ya udah berangkat aja. Dan ketika itu bos saya bilang, sudahlah kamu enggak lama di sana, paling 3 tahun. Ya biar 3 tahun balik. Oh iya wes, 3 tahun dikasih tahu 3 tahun. Ternyata sampai tahun ketiga saya menikah tahun kedua. Kemudian tahun 2000 saya nyoba nanya ke atasan saya, Pak, gimana? Saya mau dipindah ke Surabaya. Oh, nggak usah sih, di sini kamu masih di sini aja. Di sini masih butuh kamu. Nah, terus kapan saya pindah? 5 tahun lah, 5 tahun. 5 tahun. Oke dah. 5 tahun sudah. Sampai ketika itu istri saya punya, jadi tanah di Bali ketika itu masih murah. Tahun 97, 98 saya kenal istri saya bilang, aku punya uang sekitar 26 juta. Itu kalau di Bali ketika itu bisa dapat tanah 1 are. 1 are itu 100 meter persegi. Bisa untuk bangun rumah lah tidaknya. Lah, saya bilang sama istri saya, ini sudah 98 mau 99, saya tahun 2000 nanti bisa dipindah loh. Enggak jadi akhirnya, kita enggak jadi beli tanah. Ya terus uangnya dipakai apa? Pakai ngontrak gitu kan. Dan sampai nanti tahun kelima, ya tetap ngontrak. Dan enggak jadi pindah. Karena tahun kelima saya tanya ke bos saya lagi, lah aku sudah punya di Surabaya yang lebih, orangnya lebih cocok di Surabaya. Nah kan, putus akhirnya pengharapan untuk pindah ke Surabaya. Ya sudah wes, gak apa-apa. Jadi itu berarti tahun 2002, 2003 saya pindah ke kontrak baru mendekati kantor karena istri saya sudah PHK. Saya tetap menanyakan ya, saya cuma 2 kali nanyakan dan tetap nggak ada planning untuk pemindahan saya ke Surabaya. Ya sudah wes, nggak apa-apa kita nikmati aja ngontrak rumah. Ya tetap percayalah. Tuhan punya rancangan, sampai uangnya itu habis untuk ngontrak rumah. Jadi uang yang harusnya mau pakai untuk beli tanah, uangnya habis buat untuk ngontrak rumah saja. Dan
pada 2005 ada berkat dari istri saya, warisan dari orang tuanya, kita dapat pembagian. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ya udah wis kita beli rumah lah, apa pokoknya sedapatnya itu beli rumah harus bisa. Itu akhirnya kita beli rumah tahun 2005 dan direnovasi sampai 2006. Jadi kontrak rumah habis 2006 kita pindah ke rumah baru, dan 2013 saya akhirnya keluar dari Bali. Dan itu enggak enak. Dan lagu ini ketika itu lagi tren menghibur saya untuk enggak nyaman gitu. Bahkan saya punya yang kecil ini, dia lulus SD itu juga. Ketika itu lulus SD mesti ikut pindah ke Jawa. Nah, dia yang nangis. Kenapa? Pak, adik ini nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Jadi dia ini bingung. Karena di sana kan dia kelahiran dari Bali, di Denpasar tahun 2002. Jadi lulus SD, ya dia cuma taunya bahasa Bali. Nggak ngerti bahasa Jawa. Bahkan ketika sempat sekolah di Surabaya sebentar, sempat ribut sama temennya, kok nggak salah tentang istilah. Besok suruh pakai kemeja ya, pakai hem, kemeja, hem. Loh, temennya bilang besok suruh pakai hem, lah dia bilang ngertinya kemeja gitu. Jadi ribut. Nah, baru cerita di rumah, loh hem sama kemeja itu sama gitu. Ya, jadi itu adalah kehendak Tuhan. Kenapa kehendak Tuhan? Mari kita baca di Keluaran 1 ayat 17. Keluaran 1 ayat ke-7. Jadi bagaimana bangsa Israel bisa ada di Mesir sih? Jadi mereka itu nggak nyaman di dalam perjalanan itu sebetulnya. Tapi ini coba saya bawa saudara untuk melihat sejarahnya. Dikatakan orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi bangsa Israel datang awalnya itu cuma sekitar 70 orang. Ya, ketika Yusuf pertama kali dia di sana mengalami hal yang nggak enak sampai jadi raja muda, dan saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan. Karena ada kelaparan di sekitar Mesir itu, sampai di negara-negara tetangganya. Dan itu nggak sengaja, pasti nggak sengaja para kakak-kakaknya Yusuf diutus untuk membeli makanan. Delala kok yang jadi raja di sana yang menguasai bulognya itu Yusuf. Sehingga akhirnya terjadilah mereka akhirnya dipindah, diberikan tempat yang baik, ya pastilah. Karena Yusuf ini punya jasa besar bagi bangsa Mesir ketika itu. Ketika 7 tahun kelimpahan, terus 7 tahun kekeringan, Yusuf yang membuat bulog, itu awal muasal bulog di tanah Mesir adalah Yusuf. Dan saudara kok bayangkan ya, itu terjadi betapa sulitnya. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Saudara bisa bayangkan. Berani enggak kalau bangsa kita ini bulog itu nyimpan beras, ya, nyimpan beras itu kan saudara kalau baca berita itu ketika panen raya, katakanlah panen raya, itu beras yang tersimpan untuk rakyat Indonesia, kepala bulog biasanya memberi laporan paling cuma sekitar untuk 6 bulan. 6 bulan. Bukan 6 tahun, 6 bulan. Saudara bisa bayangkan, kelimpahan 7 tahun, terus harus nutupi masa kekeringan 7 tahun. Bagaimana nyimpen tuh? Kita yang panen raya dikatakan cuma bisa nyimpen 6 bulan. Kita hampir enggak pernah mungkin bisa menyimpan sampai 1 tahun. Karena kita membutuhkan gudang yang enggak tahu seberapa banyak besarnya. Sehingga kalau saudara dengar kita mesti kalau ada musim kekeringan, kita impor beras, kita impor. Dan memang pertama beras memang enggak mudah atau
bahan pangan tuh nggak mudah untuk disimpan begitu lama. Kalau saudara mengingat ini, kalau saya merenungkan ini kalau bukan Tuhan, nggak bisa. Bagaimana? Bahan pangan disimpan selama 7 tahun. Ya kan? Ibaratnya tahun yang pertama, oke, tersisakan nggak mungkin. Pada tahun ke-7 ini baru yang dikumpulkan. Pasti itu kebutuhannya disimpan, ditumpuk sampai untuk 7 tahun ini bisa menghidupi. Ya. Jadi betapa Tuhan itu sangat berkarya dalam kehidupan Yusuf di waktu itu. Sehingga dia bisa menyimpan begitu banyak. Kita lanjutkan. Jadi dikatakan kemudian ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Bayangkan. Jadi bangsa pendatangnya lebih besar dari bangsa Mesirnya dikatakan. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Terus akhirnya mereka diperbudak. Jadi betulnya mereka itu gangguan enggak sebetulnya? Enggak. Orang Israel di tanah Mesir dia sangat baik, sangat tertib. Sehingga dikatakan mereka dikhawatirkan bersekutu dengan musuh Mesir dan memerangi. Setelah memerangi apa? Pergi. Saudara bisa bayangkan. Kalau itu mereka jahat, harusnya kan setelah memerangi kita nanti mereka menguasai negeri kita. Dan kita nanti jadi hambanya. Enggak. Yang dikhawatirkan mereka pergi. Bukan menguasai tanah Mesir. Jadi apa artinya? Mereka ini sangat nice ya. Jadi bangsa Israel ini di tanah Mesir tahu diri. Nice mereka. Enggak bertindak aneh-aneh seperti ada beberapa kelompok yang saudara dengar di media massa. Mau menguasai bangsa ini, mau menguasai negeri ini. Israel enggak, bangsa Israel enggak. Dikatakan yang dikhawatirkan mereka nanti memerangi kita, terus dia pergi. Padahal negeri Mesir ketika itu adalah negeri superpower. Jadi kebudayaan di masa itu yang kebudayaan utama adalah kebudayaan Mesir yang negara superpower. Jadi tetap saya katakan bahwa perjalanan ini adalah kehendak Tuhan. Bisa dilanjutkan sekali lagi ini. Nah, sebetulnya Tuhan sudah janji sih, perjanjian Tuhan kepada Abraham akan diberikan tanah dan bukan Mesir tempatnya itu, tapi Kanaan. Hosea 11 ayat 1 berkata demikian, ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Jadi bukan rancangannya bangsa Israel untuk keluar. Karena ditakutkan kan justru sama Mesir tuh takut kalau orang Israel ini pergi. Dan saya pikir itu tadi dikatakan mereka ada di Mesir itu sampai kira-kira 400 sekian tahun, 400 tahun lah katakan, 4 abad ya. Dari sejak kedatangannya si bangsa Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf datang ke sana kira-kira 400 tahun. Saudara bisa bayangkan 400 tahun sudah beranak pinak di situ, berarti kalau per generasi itu 25 tahun, 400 tahun itu berarti ada 16 generasi. Siapa yang ingat 16 generasi? Kalau saudara saya tanya, 5 generasi di atas saudara, siapa namanya mungkin saudara tidak ada yang tahu. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. 5 generasi itu berarti, saya ini punya nenek, berarti cuma 3 generasi di atas. Anak saya sudah tidak tahu itu. Nenek saya, karena sudah meninggal ketika saya masih belum menikah. Nah, bayangkan ini 16 generasi turun-temurun di Mesir. Kalau saudara jadi orang Israel, kepikir enggak saudara mau keluar dari Mesir? Halo, boleh dijawab? Kepikir enggak saudara? Ada yang bukan dari Surabaya asalnya? Boleh angkat tangan?
Dari mana Bu? Dari Semarang. Sudah berapa lama di Surabaya Bu? 19 tahun. Belum satu generasi itu. Belum. Nanti kalau ada 10 generasi ibu punya anak, punya cucu lanjut ke bawah, kira-kira nanti keturunannya ibu itu pengen pulang ke Semarang enggak? Enggak akan. Lah ini 400 tahun 16 generasi. Dia mau keluar dari Mesir enggak akan. Jadi dikatakan tepat Musa bilang, kehendak Tuhan kamu melakukan perjalanan keluar ini. Dan memang ya samalah, saya juga keturunan Tionghoa, tapi kalau saya tanya siapa, nama Mandarin saya adalah Wo Pu Cetao. Itu nama loh, ada yang tahu artinya? Ya, saya nggak tahu. Nama Mandarin saya tidak ada, apalagi nama anak saya tidak kasih nama Mandarin. Karena saya juga tidak ngerti Mandarin. Kalau saudara tanya, berapa generasi saya di sini? Saya nggak tahu. Kemungkinan paling tidak lebih dari 10 generasi. Tidak lebih dari 10 generasi. Ya nggak tahu. Pak Gembala berapa lama berada di luar RRC sana? Tidak tahu. Jarang yang tahu. Mungkin ya yang masih punya hubungan kayak yang sudah tua-tua yang bahasa Mandarin masih lancar, mungkin mereka masih punya family di sana. Jadi kok saudara bilang, Pak, Bapak bukan orang Indonesia, Bapak pulang ke Cina. Saya kemana gitu di Cina itu? Alamatnya di mana? Saya enggak tahu. Jadi tanah air saya siapa? Ya Indonesia. Jadi saudara bisa bayangkan orang Mesir ini sudah turun-temurun, orang Israel ini turun-temurun di Mesir. Ketika kalau dia keluar dari Mesir, dia enggak tahu mau kemana. Dia enggak akan tahu dia mau kemana. Jadi berikutnya, selain itu, ini kalau saya bayangkan Mesir adalah tahun-tahun kehidupan kita. Kita kadang juga enggak tahu kita mau kemana untuk tahun ke depan. Kita enggak tahu mau kemana. Orang-orang cuma bilang keadaan memburuk. Ya, Alkitab sudah bilang pada masa-masa pada akhir zaman ada masa-masa yang sukar. Sukar artinya sulit. Sulit artinya soro. Soro artinya ya sukar. Ya sukar ya sulit ya wis. Ya tahulah kita semua kalau bilang sukar, sholat ulangan atau ujian soalnya sukar, ya sudah kita tahu bisa bayangkan. Ya memang angel, gitu. Pancen angel. Jadi saudara mestinya tidak kaget dari tahun ke tahun kalau para ekonom atau yang meramalkan tahun depan tahun sukar. Wis ngerti, Alkitab wis ngomong, itu kan harusnya. Ya, tapi yang pasti adalah ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Dan berikutnya, nah ini, kalau mereka keluar sekarang, katakanlah ini ada yang jagoan ya, oh aku petualang dah, aku mau keluar dari Mesir, aku nggak mau diperbudak. Ya, mereka keluar, yang dihadapi adalah padang gurun. Dan saudara harus tahu, di zaman itu nggak ada GPS, jadi nggak ada Maps, nggak ada Waze, nggak ada apapun. Terus ditanya mau kemana, alamatnya nggak tahu. Akibatnya apa? Mati sia-sia di jalan, mati di tengah padang gurun. Jadi kalau itu bukan kemauan Tuhan, sudahlah nggak bisa. Sama saudara dan saya, kalau bukan kemauan Tuhan, kita hidup sampai hari ini, kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa, kita tidak tahu. Kita akan menghadapi banyak hal. Coba kita lihat di padang gurun ada apa aja itu. Paling tidak ada itu. Ada cuaca yang ekstrim. Ya, kalau saudara dengar di padang gurun, cuaca ekstrim itu artinya kalau malam dingin sekali, bahkan bisa minus. Kalau siang panas sekali. Memang, jangan bayangkan zaman dulu ketika zaman Musa ini suhunya kayak sekarang. Sekarang itu bisa 50 derajat Celcius. Dulu mungkin nggak sedemikian sih. Karena saudara tahu ada efek rumah kaca yang tiap tahun membuat bumi kita semakin hangat. Ada global warming yang membuat bumi kita hangat. Jadi kalau saudara memahami Alkitab,
Jangan semuanya ditarik ke zaman sekarang, nanti saudara bisa tersesat. Jadi harus paham konteks-konteksnya, paham waktunya. Kalau enggak ngerti tanya Bapak Gembala. Kalau ketemu ayat, ini kok kayak gini ayat ini bunyi apa Pak? Maksudnya apa? Tanya Bapak Gembala atau tanya pada kakak-kakak rohani, bapak rohani saudara. Ya. Dan di tengah padang gurun juga sering terjadi badai. Padang gurun enggak ada pohon-pohon yang tinggi yang nyaring angin, yang menghalangi angin, yang ada pokoknya angin ya wus saja. Dan dia menerbangkan pasir. Makanya orang di daerah Timur Tengah, saudara tahu pakaiannya seperti itu. Itu bukan berkait dengan agama tertentu. Ya karena di sana memang harus begitu. Dia tidak mungkin di sana pakai kaos oblong, celana pendek, tidak mungkin. Ya, jadi itu bukan dengan kaitan agama. Terus berikutnya air yang sulit didapat. Emang ada oase-oase. Tapi tempatnya di mana juga tidak tahu. Pokoknya ketika dia jalan bisa ketemu oase kayak semacam kolam-kolam air kecil. Kemudian berikutnya adalah sulit menentukan arah. Seperti saya bilang, tidak ada GPS. Pokoknya patokannya paling ya cuma matahari terbit di mana. Mungkin berarti itu ke timur, gitu kan. Kemudian juga banyak hewan berbisa. Ular retel itu, ular beludak itu hewan yang paling berbisa dari kelompok ular. Dan di sana juga enggak ada tempat berlindung. Kalau sudah badai, sudah apa ya udah. Ya kalau syukur ketemu ada bukit batu bisa ngemper sebentar untuk anginnya lewat. Tapi kok enggak ada, mau lari kemana gitu kan? Ya itulah padang gurun. Sehingga saudara bisa nangkap ya bagaimana bahwa Israel itu keluar dari Mesir bukan karena dia kepingin bebas dari penindasan, dari kerja paksa. Bahkan kalau saudara baca di Keluaran juga, nanti saudara bisa baca di rumah, berapa kali orang Israel ini bilang ketika tidak punya air, ketika tidak ada makanan, apa yang dia bilang? Musa, lebih baik kita di Mesir. Di Mesir itu masih kita kerja soro, ya kerja sulit. Semoga paham ya, artinya nggak ada yang orang dari luar pulau. Kita masih bisa makan. Di sana masih ada bawang prei, masih ada wortel, kan sup nanti jadi. Ya, tapi emang iya kita bilang ada bawang prei, ada banyak makanan di sana. Jadi sekalipun kerja susah tapi makanan tuh ada. Nah ini loh kita di padang gurun dan jumlah orangnya yang keluar tuh kira-kira 1 juta, 2 jutaan begitu. Karena ketika mereka keluar, nanti saudara akan temukan juga mereka banyak kali memberontak itu karena ada orang-orang asing yang ikut keluar bersama-sama, nunut keluar. Ya. Tapi ini kita lihat dari Keluaran 6 yang berkata, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Siapa? Aku, Tuhan. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lanjut, jadi kalau saya ringkaskan, janji Allah adalah membebaskan, melepaskan, menebus, mengadopsi menjadi anak-anak Allah dan memberikan hak milik. Luar biasa ya. Jadi bangsa yang istilahnya enggak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Seperti janji firman. Dan ini adalah pelajaran bagi kehidupan kita. Biarlah kita tahu. Semoga kita semakin hari semakin sadar bahwa kehidupan kita adalah perjalanan yang Tuhan kehendaki. Supaya kita enggak sampai yang dikatakan Paulus ini. Lanjut, ada satu lagi.
Ya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus pernah bilang begini. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini artinya Paulus menceritakan kisah bangsa Israel yang keluar tadi. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Bisa dilanjutkan? Jadi mereka dikatakan Paulus mengalami pengalaman yang sama, perlindungan awan yang sama, melintasi laut bersama-sama. Mereka lihat mengikuti Musa bersama-sama, dibaptis dalam awan dan laut bersama-sama, makan makanan yang sama, minum minuman yang sama. Tetapi, ya lanjut dikatakan tadi di ayat 5, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ya, biarlah kita pagi hari ini yang saya sharingkan adalah ketika kita sadar perjalanan kita adalah kehendak Allah, mari kita juga hidup berkenan di hadapan Allah, supaya kita enggak termasuk yang ditewaskan di padang gurun di dalam perjalanan, sehingga kita mati, kita terhilang, kita jauh dari persekutuan, dan kita enggak tahu lagi kita kemana. Seperti kita berada di padang gurun yang tidak tahu arah. Ini ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Dilanjutkan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini yang menjadi peringatan kita. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang, dan seterusnya kalau saudara baca lanjutnya. Jadi, kalau saudara lihat di ayat ke-6, ya dikatakan gini kan, janganlah kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi mereka semua berbuat jahat yang dikatakan yang bagian terbesar. Tetapi yang di bawah itu adalah rinciannya. Kalau saudara lihat, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang banyak, tapi ada beberapa orang itu menyembah berhala. Beberapa orang melakukan percabulan, beberapa orang mencobai Tuhan, beberapa orang bersungut-sungut. Jadi itu adalah menjelaskan seluruhnya berbuat jahat itu ya penyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Bukan berarti semua Israel melakukan hal yang semua, ini seragam pokoknya mereka menyembah berhala, semua menyembah berhala, enggak ya. Jadi sudah bisa mengingat, kalau baca Alkitab bisa teliti seperti itu. Bahwa semua itu jahat, penyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu sebetulnya penyakit yang bisa, ini. Jadi mungkin kita merasa itu bukan dosa, bukan hal yang jahat, tapi di mata Tuhan jahat. Murmuring, ngomel, bersungut-sungut. Ya, kalau saudara mengeluh boleh sekali, waduh hari ini kesel aku, capek. Tapi kalau setiap hari saudara ucapkan, itu namanya saudara bersungut-sungut. Itu namanya murmuring, bersungut-sungut, dan itu adalah dosa. Itu adalah hal yang jahat. Ya, jadi mari kita pagi ini memahami kalau perjalanan kita adalah kehendak Tuhan, hidup kita sampai hari ini kehendak Tuhan. Mari kita jangan sampai
menginginkan hal yang jahat, melakukan hal-hal seperti ini. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Saudara harus ingat, bukan kekuatan kita. Saya nggak tahu kalau beberapa saudara mungkin masih merasa, loh, ya kan aku wajar aku hidup seperti ini. Aku loh sekolahnya tinggi, S3. Aku loh kaya, perusahaanku 5. Aku loh anaknya orang hebat. Bapakku bupati, mbahku gubernur misalnya. Tapi saya dulu namanya apa? Papa saya itu kalau enggak mau dijadikan bupati. Nah. Papa saya itu enggak mau dijadikan bupati ketika hidup. Kenapa? Ya karena yang jadikan anaknya, enggak ada gunanya. Ya, jadi bukan enggak mau. Jadi mungkin kita orang biasa, saudara orang biasa, mungkin saudara bahkan dalam keadaan yang enggak enak, dalam perjalanan saudara di padang gurun. Tapi pagi ini kita mau belajar bahwa kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah baik adanya. Saya bisa undang pemain musik. Ya, saya bisa. Dan kita akan baca ayat yang terakhir. Ini ayat terakhir ya. Senang mungkin saudara sudah terakhir mau pulang. Ya. Di Mazmur 23 ayat ke-4. Saya dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat. Ya, saudara harus bedakan juga. Gada itu biasanya tongkat pendek. Biasanya dari dahan atau akar pohon gitu. Itu tujuannya dipakai untuk senjata untuk melawan kalau ada serigala atau hewan-hewan yang liar yang mau memangsa domba yang digembalakan itu, dia akan pukul pakai gada. Tapi tongkat itu adalah kayu kurus panjang, biasanya ujungnya ada gantolannya, itu untuk kalau ada domba-domba yang delereng itu nakal digantol lehernya supaya kembali lagi ke kawanan. Nah, bagi yang digantol enak enggak? Enggak enak, kecekik kan, tapi harus pulang. Jadi kalau saudara ngalami, saudara merasa hidup ini kok ada yang enggak enak, ada mencekik. Jangan-jangan saudara lagi jauh dari Tuhan, jauh dari kawanan, saudara digantol. Tapi ketika saudara berada di dalam kawanan, di dalam jalan, dalam kebenaran, kemudian ada bahaya, saudara mesti ingat, gembalaku punya gada. Gembala agungku punya gada yang akan mengusir hewan itu. Ya. Jadi pastikan perjalanan saudara bukan karena keinginan sendiri. Saudara enggak berjalan sendirian, tapi karena kehendak Tuhan. Dan ketika kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, maka Alkitab berkata masa depan sungguh ada. Jadi kita masih takut enggak untuk menjalani tahun ini? Yang keras? Ya, katakan sama sebelahnya. Aku enggak takut, kamu juga enggak takut harusnya. Ya. Karena masa depan sungguh ada kata Tuhan. Dan harapanmu enggak akan hilang. Ya, berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan selalu, selain sebagai pribadi, Tuhan juga bicara sebagai kawanan. Sebagai kawan seperjalanan. Kalau saudara lihat, ini dulu sebelahku ini biasanya siapa ya? Bu Aminah atau Bu siapa? Kok sekarang enggak ada ya? Coba ditelepon, coba dihubungi. Bu Aminah, kemana kok jauh, kok lama enggak bersekutu dengan kita? Atau mungkin dengan Pak Adi, ada namanya Pak Adi jangan di sini ya, salah saya. Maaf ya kalau dipinjam namanya. Mungkin sekarang enggak lagi bersama-sama dengan kita, coba dihubungi lagi. Pak Adi, kok lama enggak kelihatan, apa yang terjadi? Kalau mungkin ada sakit, ada masalah, hubungi Bapak Gembala untuk boleh berkunjung bersama-sama, untuk menghiburkan yang susah, mendoakan yang sakit sampai sembuh, dan Tuhan yang berkuasa itu maka akan selalu
nempel kita baik sebagai pribadi maupun sebagai perlindungan, sebagai kelompok, sebagai gereja Tuhan. Sehingga saudara bisa berjalan bersama. Bukan cuma jemaat ini saja, mungkin saudara punya kenalan jemaat gereja lain. Ayo bergandengan tangan untuk sama-sama menjalani. Saudara boleh kok menghiburkan jemaat gereja lain, mendoakan jemaat gereja lain. Saya pikir tidak ada masalah, Pak Gembala pasti menyetujui. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Dan ketika saudara dipanggil menjadi satu tubuh Kristus, menjadi kesaksian bagi bangsa ini. Karena tugas kita bagi bangsa ini masih banyak. Kita masih perlu berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kalau kita lihat mungkin ada hal-hal yang tidak beres di mata kita, ayo kita berdoa. Ayo kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh beracara. Kalau bangsa kita dipeliharakan sampai hari ini itu karena doa saudara semua. Ya, dan jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Bapa di sorga, terima kasih. Sebagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, bahwa negeri perjanjian bukan Mesir tetapi Kanaan. Sekarang kami diingatkan oleh Tuhan, dunia ini bukan tujuan hidup kami, tetapi tujuan hidup kami adalah kekekalan bersama Kristus dalam sorga yang mulia. Karena itu Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang tahu batas umur hidup kami di atas muka bumi ini. Tetapi kami rindu segala yang kami lakukan, segala yang kami kerjakan, baik ketika kami aktif bekerja ataupun sudah berhenti, kami tetap beraktivitas melayani Tuhan. Menjadi bagian yang besar dari kerajaan Tuhan. Menjadi pribadi yang penting untuk membawa jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk beberapa saudara yang harus istirahat dan menunggu masa-masa pemulihan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tuhan mendengar doa kami. Sekalipun Tuhan ada di sorga, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan mendengarkan dan menolong. Kami menyerahkan Bapak Heri, Tuhan jamah supaya hasil operasi pada bagian tangan sungguh-sungguh sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, pulih, Tuhan dipermuliakan. Juga untuk Ibu Tumini yang operasi katarak, dalam nama Tuhan Yesus mengalami pemulihan, kesembuhan dengan cepat dan sempurna. Juga untuk Bapak Gunawan yang harus istirahat di rumah, menunggu masa pemulihan cedera pada kaki. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong, memberkati. Bagi jemaat yang hadir, yang mengalami kesulitan dan pergumulan hidup, Tuhan sudah menopang, menolong, memberkati, dan membukakan jalan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, dimanapun anak-anakmu berada, kami berdoa biar belas kasihan dan kemurahan Tuhan menjangkau mereka semuanya. Kami juga mendoakan buat saudara-saudara kami yang masih harus melakukan perjalanan jauh. Tuhan juga menolong dan menopang mereka. Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga Tuhan TNI dan Polri. Kami menyerahkan piala Indonesia, negeri kami tercinta ini, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan Indonesia akan mengalami hujan keselamatan,
hujan pertobatan dan tuaian yang besar buat jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati semua penata layanan yang ada, mempertemukan kami minggu mendatang dalam ibadah yang penuh berkat, ibadah yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih dan lebih lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percayalah bahwa pemeliharaannya, penyertaannya, perlindungannya sungguh sempurna atas kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin.